Kalau untuk novel, lebih baik tokohnya, nama tokohnya saja yang diganti. Karena semua karya pada dasarnya berdasarkan pengalaman, berdasarkan fakta. Pokoknya nulis saja dulu yang sedikit-sedikit. Misalnya Anda memulai dari kisah Anda, atau kisah keluarga, atau kisah ayah, atau kisah siapa saja. Yang kecil-kecil aja dulu. Nanti dikumpul-kumpul. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Asma ya di acara Belajar dari Bintang. Ini acara kencan kita setiap Rabu malam dan gratis. Jadi silakan buat teman-teman bisa bergabung melalui Zoom atau yang saat ini mengikuti melalui YouTube KBMF Official ya, KBMF Official. Jadi bisa mendapatkan informasinya salah satunya di sosial media KBMF atau melalui sosial media Asma Nadia. Dan yang bingung KBMF itu apa? Ini aplikasi kepenulisan. Jadi salah satu platform kepenulisan yang teman-teman bisa unduh aplikasinya gratis di Google Play Store. Mudah-mudahan kita segera ada di Apple juga nantinya. Dan buat teman-teman semua nanti juga bisa mendapatkan tips-tips kepenulisan gratis, follow Asma Nadia di aplikasi KBMF dan bisa membaca Surga yang Tak Dirindukan 3 sudah selesai di sana, juga Assalamualaikum Beijing 2 on the way difilmkan, mohon doa semua. Bersama kita sudah hadir, ini guru saya dan guru sejuta umat ya, Kang Maman ya. Kang Maman S. Mahayana ya, beliau adalah pengajar Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya Universitas Indonesia. Makanya tadi di Instagram saya bilang, wah ini kita beruntung sekali ya, serasa ada di UI nih kita nih ya. Kelas di UI dipindahkan ke Belajar dari Bintang hari ini. Dan beliau dikenal juga sebagai selain penulis yang sudah menerbitkan 16 buku, kemudian kritikus juga yang sudah mendapatkan banyak penghargaan ya. Ada Asma baca ya Kang, beberapa ini juara dalam lomba penelitian bidang ilmu budaya, peneliti berprestasi, kemudian penulis makalah terproduktif FIB UI, tanda kehormatan Satya Lencana, karya Satya dari Presiden Republik Indonesia waktu itu zamannya Pak SBY. Kemudian ada Anugerah Sagang, ada Anugerah Mastera atau Majelis Sastra Asia Tenggara. Beliau juga sudah sebagai editor sudah melahirkan lebih dari 60 buku ya. Dan tadi 16 bukunya juga diterbitkan berbagai penerbit terkemuka. Kemudian pernah menjadi dosen tamu di Hankook University of Foreign Studies, Seoul, Korea Selatan. Tuh Korea aja pengen belajar sama Kang Maman ya. Gimana kita? Baik, tidak berpanjang-panjang. Saya gimana Kang? Kabarnya sehat? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik ya. Asma healthy dan keluarga sehat semua ya. Alhamdulillah baik Kang. Ya. Dan ini sedikit dong Kang pengantar ya kalau Kang Maman nih melihat ya dari fenomena penulis-penulis muda saat ini. Apa yang kira-kira menjadi sorotan Kang? Ya, yang pertama bahwa mereka ini cenderung bermain di dunia maya dan itu harus dimanfaatkan betul. Nah, cuma persoalannya seringkali mereka kurang atau lalai pada sejarah. Nah, jadi mereka belajar pada dunia yang sekarang, tapi melupakan apa yang sudah ditulis orang. Nah, itu penting sekali. Jadi kalau mau mengalahkan Mbak Asma misalnya, baca seluruh karyanya, nah, bikin yang jauh lebih bagus dari karya itu. Nah, ini tidak dilakukan. Instagram juga kebanyakan kan mereka nulis puisi-puisi yang sebetulnya juga puisi-puisi pendek yang sebetulnya
masa lalu kita sudah banyak menyediakan itu sebagai bekal itu. Ya, Dika Agustin misalnya itu kan terkenal di Instagram itu. Tetapi sayang dia tidak mendasari puisi-puisinya dari akar yang sudah kita miliki, yang jauh lebih kuat, misalnya lebih metaforis, ya lebih filosofis. Nah, karena itu kalau peserta ini juga tidak melalaikan apa yang ada di sekitarnya, program ini akan luar biasa, ini akan menciptakan Indonesia baru. Amin, amin. Betul. Kang, kalau terkait ini Kang, kayak melihat tadi ya, itu benar banget ya Kang, bahwa kita seharusnya tidak hanya terpaku pada dan mengikuti ya perkembangan saat ini ya, dan kemudian kita lupa ya akan sejarah, tidak menggali warna lokal ya Kang ya. Kalau terkait budaya baca Kang gitu, ini kan kayaknya banyak yang kayaknya baca itu bahkan istilahnya bab-bab yang gratisnya aja tuh males gitu. Nah ini gimana sih Kang menumbuhkan motivasi nih biar teman-teman ini tidak hanya membaca karya-karya yang laris boleh gitu ya, tapi tetap juga gitu membaca karya-karya yang baik gitu. Ini apa nih yang harus ditimbulkan atau dicolek nih dari teman-teman? Ya betul itu ya. Nah salah satu pemantiknya adalah mengajak dia untuk menulis. Nah menulis dengan apa saja, menulis dengan riang gembira, menulis dengan bahagia, ya. Karena nanti pada saatnya dia akan merasa perlu untuk membaca tulisan orang. Jadi sekarang terpaksa harus dibalik. Bukan membaca dulu baru menulis, tapi menulis dulu baru membaca. Nah, pada akhirnya membaca dan menulis itu menjadi bagian dari kegiatan yang tidak terpisahkan. Nah, kalau itu sudah menjadi tuntutan, ya sudah tidak perlu disuruh lagi. Dia akan menjadikan membaca dan menulis itu sebagai kebutuhan rohani, kebutuhan intelektual. Ya, kalau dia tidak nulis, dia akan gelisah. Kalau dia tidak baca, dia akan cemas ketinggalan informasi. Nah, cuma menumbuhkan ke arah sana memang proses panjang. Jadi kita memang harus pelan-pelan mengawalinya. Dan saya kira apa yang dilakukan oleh Mbak Asma ini luar biasa ini. Ya, dari 233 peserta ya 100 atau separohnya aja jadi ya. Ini sekarang 302 nih yang menyimak. Dari 300 itu ya, dari 300 peserta ya 50 jadi itu bisa mewarnai Indonesia. Semangat teman-teman ya. Betul, dan itu masa depan Indonesia itu di tangan mereka. Karena itu kita harus memberi bekal bagaimana untuk menggapai masa depan Indonesia. Nah, tapi kalian harus punya kualitas, harus memberi sesuatu, bukan hanya sebagai penonton, harus sebagai pemain. Mbak Asma kan juga pemain sekarang itu, tidak lagi penonton. Dan para penulis itu adalah para pemain. Nah, jadi kalau mau jadi bagian yang penting dari kehidupan masa depan Indonesia ini, ya harus jadi pemain. Salah satunya adalah dengan menjadi penulis, karena menjadi penulis itu bisa dilakukan sebagai apapun. Polisi yang menulis, ya dokter yang menulis, kemudian dosen yang menulis, ya, guru yang menulis, ya, apapun pokoknya. Kegiatan menulis itu sudah harus inherent pada profesinya. Iya, kayak Kang Maman kan sebetulnya sibuknya seabrek-abrek ya Kang, tapi masih sempat nulis nih Kang. Ya, karena kegelisahan itu. Kalau tidak menulis, ya kita gelisah. Kalau tidak membaca, kita gelisah. Nah, pada akhirnya menulis itu sebagai say hello. Saya mau menyapa nih teman-teman di Surabaya, ya nulislah tulisan untuk Jawa Pos atau apa gitu. Oh ternyata Maman masih hidup karena masih dibaca tulisannya. Nah kayak gitu, menulis itu menjadi ajang silaturahmi dan pengaruhnya kan Mbak Asma sendiri merasakan bagaimana pengaruh menulis itu, ya misterius ya, dan tidak terduga, ajaib. Dan saya melihat bahwa menulis itu sebagai mukjizat.
Karena dia akan membawa si penulisnya entah kemana. Ya kan? Walaupun kita kenal baik, kalau Anda tidak punya kualitas apa-apa, kan kita nggak enak juga kalau membuat rekomendasi itu. Nah, kira-kira gitulah. Baik. Ya, jadi pengaruhnya luar biasa menulis itu. Iya, bisa membuka ini ya, Kang, ruang-ruang yang kayaknya rasanya mustahil dijelajahi gitu ya. Tapi tadi betul itu. Tadi ya. Jadi teman-teman harus semangat semuanya. Oke, Kang Maman sudah menyiapkan presentasi. Kita langsung ke sana atau mau file yang mana dulu, Kang, yang di ini, Kang? Tapi itu dasar betul, Mbak. Gak apa-apa, Kang. Kita nih justru kebanyakan teman-teman di aplikasi KBM App ini yang menulis juga yang saat ini menyimak, saya yakin banyak yang kita mungkin seperti Asma gitu, Kang. Jadi nulis dulu gitu. Nah, ilmunya belum nih gitu. Nah, jadi sekarang nih kita berharap banget mudah-mudahan bisa mendapatkan fondasi yang bagus sehingga nanti ke depannya ya teman-teman kita bisa menjadi penulis yang lebih baik. Oke, silakan Kang. Silakan. Ya, bisa resep jadi penulis itu. Boleh, resep jadi penulis Kang Bahrul. Ya. Terima kasih Mbak Asma ya, ini undangan luar biasa ini buat saya. Oh, kami yang terima kasih Kang. Ini subhanallah, ini Asma jadi merasa seperti mahasiswi. Silakan Kang. Oke, ini resep jadi penulis. Kakek lanjutkan, ini judulnya ya. Nah, tidak ada teori atau buku apapun ya untuk menulis yang paling efektif, yang paling mujarab selain menulis. Jadi teori apapun ya itu percuma saja dibaca ya kalau tidak menulis. Tadi yang disampaikan Pak Isa ya itu kan dahsyat betul. Tapi kalau hanya sebagai pengetahuan saja ya percuma juga. Kita membaca buku Goris Kerap atau membaca buku apapun ya teori menulis, kalau tidak menulis ya sama juga bohong. Sama juga dengan belajar berenang di dalam kelas. Ya, teorinya dia menguasai, tetapi keterampilannya tidak. Ya, kalau mau belajar berenang, ya di sungai lah. Ya, dan satu hal lagi, belajar menulis itu seperti tadi saya sampaikan, ya menulis itu. Ya, nah dengan menulis nanti akan ketahuan di mana kekurangannya, di mana kelebihannya dan tunggu sebentar ya. Jadi itu ya, kalau mau belajar menulis ya menulis ya. Kenapa? Karena menulis itu keterampilan. Nah, semakin lama menulis ya semakin sering menulis, semakin terampil dia. Nah, karena itu saya tidak percaya pada bakat di dalam hal menulis. Ya, siapapun yang merasa tidak punya bakat, kalau dia terus belajar menulis, dia akan menguasai juga proses penulisan itu. Ya, jadi omong kosong soal bakat itu. Ya, tapi karena keterampilan, maka pada saatnya dia akan terampil mempermainkan kalimat, ya, memilih kata dan sebagainya. Ya. Kemudian menjadi penulis juga ditentukan oleh proses latihan. Dia tidak sekali jadi. Jangan berharap Anda setelah kuliah kita ya setelah ikut pelatihan ini besok bisa jadi penulis. Jangan berharap begitu atau minggu depan bisa jadi penulis terkenal. Jangan berharap begitu. Tapi proses itu penting. Nah, karena itu biasakan menulis setiap hari. Nah, buatlah blog atau di Facebook atau apapun ya, menulis setiap hari. Entah itu 1 kalimat, 2 kalimat, 3 kalimat, 1 paragraf, lama-lama 1 halaman. Tapi kebiasaan menulis setiap hari itu penting karena itu melatih cara berpikir. Nah, menulis itu beda dengan bicara. Kalau bicara itu kesana kemari, yang penting pendengar bisa ngerti. Kalau menulis ada ketentuannya, dia harus tertib, harus jelas tanda bacanya,
harus pakai sesuai dengan pedoman umum ejaan dan seterusnya dan seterusnya. Karena itu proses latihan adalah guru yang paling baik di dalam proses menjadi penulis. Ya. Nah, karena itu juga pengalaman menjadi penting. Ya, pengalaman menulis. Ya. Apapun yang ditulis ya nggak ada soal. Pokoknya menulis. Nanti kita akan bisa memilih sendiri, oh ini arahnya kemana, oh temanya kemana, apa ini, oh ini bagus nih kalau mau dikembangkan jadi cerpen, ini bagus nih kalau mau dikembangkan jadi puisi dan seterusnya dan seterusnya. Ya, tetapi yang pertama-tama itu adalah tulis, menulis. Nah, kemudian seperti tadi disampaikan bahwa membaca itu bagian yang tidak terpisahkan dari menulis. Ya, supaya bacaan kita, tulisan kita itu penuh variasi, ya, kemudian tidak monoton, kemudian penuh gaya, ada gaya Sapardi, ada gaya Rendra, ada gaya Ahmad Tohari, ada gaya Asma Nadia dan seterusnya. Maka baca sebanyak-banyaknya buku apapun, karena itu nanti akan memperkaya model penulisan kita. Nah, maka kalau itu dilakukan, tinggal kita tunggu saja bagaimana masyarakat kita akan memberi predikat kepada kita. Ya, nah karena itu penting sekali menjadi penulis itu konsistensi. Ya, konsisten menulis sampai titik darah penghabisan. Ya, kira-kira itu. Kemudian continue dan berkelanjutan. Maksudnya jangan, kalau dalam bahasa Sunda itu jangan hulhol. Nongol sebentar, tenggelamnya lama. Nah itu namanya hulhol. Jangan begitu ya. Pokoknya menulis saja, seminggu sekali ya nulis, atau sebulan kita usahakan muncul di koran ya, atau di Facebook atau di mana saja. Itu proses yang sebetulnya ya, membenahi cara berpikir kita. Ya. Kemudian menulis sepanjang hidup. Nah, ini kalau Bapak Anda semua ini punya kakek atau punya nenek atau punya ayah yang sudah sepuh, punya ibu yang sudah sepuh, ya. Untuk mengobati kepikunan itu dengan cara menulis. Jadi menulis itu salah satu obat untuk menghindari orang pikun. Nah, kenapa? Karena dia terpaksa harus membaca. Dan ketika membaca dan menulis, maka semua saraf otak itu dia bergerak. Karena itu olahraga otak, olahraga pikiran, olahraga hati, ya, itu dengan menulis. Maka kita bisa terhindar dari kepikunan itu. Dan itu yang terjadi di banyak penulis besar. Gunawan Muhammad, Sapardi, Ahdiat. Ahdiat umur 90 masih menulis. Pram umur 90-an juga masih menulis. Sampai sekarang Gunawan Muhammad menjelang 80-an masih menulis. Dan dia tidak pikun. Ini luar biasa nih. Ahmad Tohari, ya. Semua para penulis besar yang usianya di atas 80 itu tidak mengalami kepikunan karena dia membaca dan menulis tiada henti. Jadi tolong sampaikan kepada ayah ibumu yang sudah sepuh atau kakekmu untuk supaya tidak pikun menulis. Kenapa? Karena menulis itu tidak ada kata terlambat. Ya, menulis bukan hanya untuk publik ya, menulis untuk diri sendiri, menulis sebagai terapi. Betul, menulis sebagai terapi untuk diri sendiri dan membaca sebagai terapi untuk diri sendiri. Salah satu obat untuk menghindari kepikunan itu. Ya, kira-kira itu. Oke, lanjutkan. Nah, ini pertanyaan dasar yang biasanya muncul di banyak penulis. Mau menulis apa? Ya, lalu bingung, dia mikir terus menulis apa. Ya menulis apa saja yang ada di isi kepala kita, yang bisa kita lihat. Misalnya kita melihat Coro, tulis saja. Coro itu betul-betul mengesalkan, baunya yang sengit dan aromanya yang
yang menyengitkan atau yang memuakan, menjadikanku bla 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 bla. Coro makhluk yang luar biasa harus kita musnahkan. Tetapi itu ciptaan Tuhan. Maka dan seterusnya dan seterusnya. Jadi apapun bisa kita tulis, ya. Dari manapun, ya, awalnya ya kita mulai nulis aja. Nanti kita akan sampai pada proses editing itu. Setelah selesai, ya kita coba evaluasi lagi. Oh, ini ternyata banyak yang ngelantur nih. Nah, jadi terpaksa dibuang. Seperti tadi yang dikatakan Pak Isa itu. Ya, kalau dialognya itu berlete-lete, ya buang. Ya. Karena itu setelah menulis, itu proses selanjutnya adalah membaca ulang. Dan dalam proses membaca ulang itu ada proses editing, mengedit, ya, menambahkan dan seterusnya. Nah, kemudian setelah itu simpan dulu. Jangan main publish saja. Simpan dulu sehari 2 hari, endapkan, nanti baca ulang lagi. Karena setelah proses pengendapan itu biasanya kita akan lihat ada kekurangan atau ada sesuatu yang perlu ditambahkan. Nah, proses menulis begitu. Maka sebetulnya kegiatan menulis itu sebetulnya juga belajar menjadi editor. Ya, karena penulis yang baik, ya, yang pertama adalah pembaca karyanya sendiri. Jangan membiasakan setelah selesai tulisan itu langsung publish. Ya, itu cara yang kurang patut lah. Karena nanti akan banyak kesalahan. Ya, maka perlu dibaca dulu. Ada enggak nih salah ketik, ada enggak nih salah nama dan seterusnya. Lalu setelah itu diedit lagi. Setelah itu ditambahkan, oh ini kurang nih, oh namanya salah dan seterusnya dan seterusnya. Ya, jadi pembaca yang baik dia adalah penulis yang baik adalah pembaca pertama karyanya sendiri. Nah, penulis yang baik adalah editor pertama karyanya sendiri. Baru setelah itu yakin bahwa tidak ada kesalahan yang tidak perlu, bolehlah kemudian dipublish. Kemudian dari mana memulai menulis itu? Ya dari mana saja. Nah, misalnya ini ada tugas menulis tentang pentingnya pendidikan misalnya. Lalu kita menghadap komputer. Ya, menghadap komputer ini kok maksud kita mulai dari mana nih soal pentingnya pendidikan itu. Tiba-tiba ada cecek di depan mata kita. Udah lewat cecek itu juga nggak apa-apa. Ya, bunyi cecek mengganggu konsentrasiku. Padahal aku dan seterusnya dan seterusnya. Nanti setelah dibaca ulang, loh kan kayak mau bicara soal pendidikan ini. Jadi bagian cecek tadi dibuang aja. Tapi kita memulai pintu masuknya dari cecek itu supaya ngeglontor dulu. Gagasan ngeglontor dan kemudian masuk ke pokok yang nanti akan kita tulis. Kemudian bagaimana mengakhirinya? Ya, nulis saja belum, bagaimana kita mengakhirinya? Tulis saja dulu. Nanti ya, setelah dibaca ulang, nah, baru kita pikirkan bagaimana mengakhirinya. Nah, teknik ini dilakukan oleh Hamzat Rangkuti. Jadi setelah selesai, itu Hamzat Rangkuti selalu berpikir dulu bagaimana cerpennya itu dia harus dia akhiri. Nah, tapi setelah selesai dulu, maka dia berpikir keras itu bagaimana mengakhirinya. Nah, setelah itu baru kemudian oh begini nih cara mengakhirinya. Salah satu di antaranya adalah model kejutan. Tidak terduga. Maka Pispot itu ya itu atau hampir semua cerpen Hamzat Rangkuti itu penuh dengan kejutan. Salah satu karya terbaik cerpen-cerpen yang baik
itu adanya kejutan. Nah, beda dengan misalnya sinetron yang di Indosiar itu loh. Ya, ya double ajab itu. Double ajab itu tidak ada kejutan karena peristiwa pertama sudah bisa kita duga akhir ceritanya. Oh, ini jahat nih, pasti akan kena ajab nih. Ya, film-film India juga sama. Ya, kita sudah bisa menebak akhir ceritanya ya ketika kita awal mula menonton. Siapa tuh yang jahatnya? Siapa tuh tokohnya? Ya, tokoh yang baiknya. Ya. Atau dulu tuh ada sinetron itu loh, sinetron yang Amerika Latin itu. Maria Mercedes dan sebagainya itu ya. Itu juga sama. Ya, selalu kita sudah tahu akhir ceritanya karena modelnya model yang jahat harus mendapat musibah, yang baik harus mendapat pahala gitu. Tapi itu dimunculkan di awal cerita. Nah, karena itu akhir cerita biarkan saja dulu ngalir. Nanti akhir ceritanya bisa saja menggantung, ya. Atau bisa juga kita happy ending. Nah, karya-karya karya Mbak Asma ini biasanya karena ada pesan ideologis, ya dia cenderung tidak menggantung. Nah, itu soal pilihan juga, nggak ada masalah. Nah, jadi akhir cerita bergantung nanti bagaimana kita mengakhirinya. Tapi yang paling penting dari itu semua ya nulis aja dulu. Jangan mikirin dulu akhir cerita. Nah, maka seringkali kemudian cerita A, kita mau menulis tentang X misalnya, itu bisa berkembang kemana-mana. Karena gagasan itu kan tidak bisa di stop. Ide itu tidak bisa di stop. Bisa tanya nanti sama Mbak Asna itu, Mbak Asma ya, bagaimana dia memulai dari gagasan awal bisa cerita kemana-mana. Ya, kemudian yang juga penting itu judul. Ya, judul jangan kita memulai cerita dari judul. Nah ini ya, menulis apa saja, dari mana saja, mengakhirinya dan seterusnya. Nah ini, jangan dimulai dari judul. Karena itu kerangkeng, judul itu kerangkeng. Kalau Anda sudah memulai menulis dengan judul, maka keinginan untuk sesuai judul itu lebih besar dibandingkan dengan menggelontorkan ide-ide. Membebaskan ide-ide itu muncul kemana saja, ya, mengalirkan kemana saja. Nah, kita sudah terperangkap oleh judul. Nah, ini pelajaran di sekolah seringkali tidak memahami persoalan itu. Maka si murid biasanya diberi judulnya dulu. Beda judul dengan tema. Ya, tema yang umum. Tapi kalau judul itu udah kerangkeng dia. Membatasi kreativitas, membatasi imajinasi. Nah, karena itu tulis saja dulu, nanti di akhir cerita baru pikirkan judulnya. Dan judulnya juga jangan yang klise ya, yang agak-agak puitis ya. Itu ya surga yang dirindukan, itu keren sekali judulnya itu. Itu metaforis. Surga yang dirindukan itu apakah kemudian si tokohnya itu merindukan dua-duanya masuk surga, artinya dua-duanya meninggal, atau surga metaforis, surga yang ada di dunia. Ya. Tapi model-model judul seperti itu, yaitu yang menjadikan karya kita menarik perhatian. Jangan misalnya riwayat hidupku, kisah nenek, berlibur ke rumah nenek. Ya, itu judul-judul yang klise itu harus dibuang. Nah, judul itu kalau bisa out of the box, keluar dari kebiasaan. Dia harus menonjol. Nah, kenapa? Karena pertama kali pembaca itu kan melihat judul. Maka kalau judulnya itu sudah memunculkan pertanyaan, nah itu merangsang orang untuk membaca. Maka, nah bikinlah judul yang metaforis. Ya,
Ya, misalnya tak ada hujan di bulan Juni. Nah, untuk membayangkan tulisannya apa Sapardi misalnya. Nah, kemudian belajar menulis juga yang paling gampang itu menulis profil diri. Siapa kita ini? Tapi coba buat ya dengan bentuk aku, bentuk dia. Ya, misalnya dan jangan seperti riwayat hidup. Saya lahir di Bogor, tanggal sekian, waktu SD tahun berapa, SMP tahun berapa, setelah itu eh, kuliah di mana dan seterusnya. Bisa saja memulai dari apa yang terjadi sekarang. Misalnya beruntung sekali saya sekarang bisa belajar menulis dari novelis besar Asma Nadia. Dialah yang memasukkan saya kepada grup ini. Nah ini kita mau cerita tentang diri sendiri misalnya. Dulu waktu SD saya tidak membayangkan dan seterusnya dan seterusnya. Nah kata ibu yang menyebutkan bahwa aku lahir di mana dan seterusnya. Baru cerita tentang kelahirannya, tentang kotanya, tentang waktu SMP dan seterusnya. Ya, jadi itu yang disebut sebagai flashback. Ya. Tapi maksudnya jangan klise, jangan terlalu umum. Kalau orang bercerita A B C D itu ya kita coba memulainya dari C D A dan seterusnya. Ya. Nah, kemudian profil teman. Ini penting juga untuk belajar menulis itu. Jadi misalnya di kampus atau di sekolah atau di mana kita kan punya teman. Coba profil teman ini deskripsikan fisiknya, deskripsikan kebiasaannya dan seterusnya. Lalu ada identitas, dia lahir di mana dan seterusnya dan seterusnya, mimpinya apa dan seterusnya dan seterusnya. Ya. Nah, kemudian juga deskripsikan ibu misalnya. Jangan bilang-bilang jadi umpet-umpetan tuh apa sembunyi-sembunyi kerutan di wajah ibu tampak semakin nyata. Aku yakin bahwa pikirannya selalu memikirkan untuk kebahagiaan anak-anak dan seterusnya dan seterusnya. Nah, fisiknya, pikirannya, latar belakang identitasnya dan sebagainya. Ini pembelajaran menulis untuk menciptakan tokoh. Jadi untuk menciptakan tokoh, mulailah dari orang-orang yang kita kenal. Yang orang yang paling kita kenal tentu pertama-tama adalah diri kita sendiri. Bisa saja profil diri kita ini jadi tokoh. Tapi ketika tokoh itu akan ditampilkan sebagai tokoh cerpen, tentu nama harus disamarkan. Kemudian harus ada fiksionalitasnya, harus ada penyelimutannya. Jadi misalnya dia aslinya lahir di Bogor, dia sebutkan lahir di Medan misalnya dan seterusnya dan seterusnya. Begitu juga kalau mau menampilkan profil teman. Ya kemudian juga bisa kita mulai dengan profil tokoh. Ya. Nah, misalnya Muhammad Hatta, kita baca biografinya dan sebagainya, lalu kita buat ringkasannya ya, yang lebih ringkas 2 halaman atau 1 halaman dan seterusnya. Ini cara pembelajaran untuk menciptakan tokoh. Nah, kalau tokoh Muhammad Hatta itu akan jadikan tokoh dalam novel kita, jangan ditulis Muhammad Hattanya, karena itu berkaitan dengan tokoh sejarah. Disamarkan saja. Jadi segalanya dibolehkan di dalam novel, di dalam cerpen. Ya, dengan begitu kita terhindar dari misalnya penyebutan nama orang dan seterusnya. Ya, nah dengan cara begitu tampilnya tokoh ini bisa tampak seperti khas, unik ya, tokoh tertentu, tapi juga universal karena dia punya karakter sama seperti manusia lain. Nah, tapi kembali lagi, profil itu pembelajaran untuk penciptaan tokoh.
Jadi tokoh itu bukan tokoh yang dibayangkan, tapi tokoh yang real kita lihat, yang real kita baca, yang kita tahu dan seterusnya. Tapi kemudian diselimuti. Maka kalau kita baca novelnya Mohtar Lubis misalnya, ada tokoh Anwar, ya itu kita mengesankan sebagai Hairil Anwar. Begitu juga tokoh ATI, dalam ATI kan ada tuh tokoh Anwar. Itu gayanya gaya Hairil Anwar. Ya, kemudian Rusi dan sebagainya. Nah, nah kemudian juga biasakan mengungkapkan unek-unek itu dalam bentuk tulisan. Dan ya, boleh saja Anda ngomong apa saja, tapi jangan dipublikasikan dulu. Mau pakai bahasa kebun binatang, mau pakai bahasa apapun, boleh. Tapi jangan dipublikasikan karena kalau dipublikasikan artinya itu akan dibaca oleh masyarakat luas. Maka ketika unek-unek itu ada kosakata kebun binatang atau kosakata isi toilet, ya harus dibuang lah. Bikin yang metaforis. Sehingga kesan kita sebagai penulis yang beradab, ya penulis yang sopan, yang santun, yang memperhatikan etika tetap terjaga. Ya, tapi penting sekali mengungkapkan unek-unek itu. Misalnya kesal sama ayah, ya, tumpahkan aja. Hari ini ayahku betul-betul menyebalkan. Aku disuruh ke sana ke sini dan seterusnya. Ketika minta diantar sama si X, ya, ayahku marah dan seterusnya. Tumpahkan aja unek-unek itu. Tapi nanti kata ayahnya ganti. Gitu. Nama tokoh pacarnya ganti. Ya, udah jadi fiksional, tapi itu bisa jadi bahan cerpen, bahan yang bagus untuk cerpen, bahkan juga untuk novel. Nah, karena ya, menulis itu ya bisa dimulai dari hal-hal yang kecil itu. Jadi misalnya Anda ingin menulis sebuah novel, ya semangat itu boleh saja, tapi kan memulainya dari hal-hal yang kecil itu. Nah, dan tidak perlu harus satu kali duduk itu novel itu jadi, tidak mungkin juga. Itu proses panjang juga. Jadi misalnya hari ini bicara tentang rumah si tokoh, besok atau lusa bicara tentang ayahnya, hari lain bicara tentang pendidikannya dan seterusnya. Dicicil. Nah, dengan begitu ya itu akan tidak terasa tiba-tiba loh kok udah 100 halaman. Nah, baru kemudian proses editing. Ya, oh ini kekurangannya di sini. Oh ini perlu ada tokoh yang begini dan seterusnya. Nah, dalam proses itu membaca karya-karya yang lain penting. Karena itu akan memperkaya model tulisan kita. Dan tentu saja membaca tulisan itu ya jangan yang ecek-ecek. Ya, harus karya-karya besar. Nah, terutama para penulis novel misalnya. Itu dijamin Anda puas. Dijamin Anda banyak inspirasi. Banyak informasi, banyak gaya yang bisa kita tiru di sana. Ya. Tapi tadi misalnya bicara soal dialog dan narasi. Ya, memang relatif bergantung tuntutan cerita. Tetapi para penulis besar, para pemenang Nobel itu kuat sekali di deskripsi. Maka perkuat deskripsinya. Nah, belajar menulis novel itu perkuat deskripsi tentang ruang, tentang rumah, tentang halaman, tentang suasana di stasiun, ya. Nah, dengan begitu deskripsi itu bisa menghidupkan peristiwa. Nah, dari deskripsi itu tinggal kita munculkan, harus ada tokoh. Nah, supaya ada sesuatu yang penting yang menciptakan greget, harus ada tokoh lain. Jadikanlah kemudian konflik. Ya. Jadi kalau deskripsinya kuat, apapun bisa jadi cerpen, apapun bisa jadi novel. Nah itu yang terjadi pada diri Putu Wijaya, ya Ahmad Tohari dan sebagainya. Ada orang picek mengemis misalnya, dia jadi cerpen. Ada orang yang mengemis di dalam bus kota sambil sholawat badar, jadi cerpen. Dan kemudian dari cerpen itu jadi sinetron, ya, jadi film diterjemahkan dan seterusnya.
Jadi keuntungannya berlipat-lipat dan entah sampai kapan keuntungan materinya ya. Karena itulah menulis dengan yang sebaik-baiknya itu. Kemudian peristiwa bersejarah ini juga bisa jadi bahan novel, cerita rakyat dan sebagainya. Dan di sekitar kita itu banyak sekali peristiwa bersejarah. Di sekitar tempat tinggal kita, di daerah dan seterusnya. Banyak sekali peristiwa-peristiwa bersejarah. Nah, kalau misalnya di Kolaka atau di Kendari misalnya, Anda tinggal di Kendari. Nah, itu kekayaan. Maka kalau Anda tulis tentang peristiwa itu, Anda yang lebih tahu dibandingkan dengan yang lain. Maka tulislah, termasuk juga cerita rakyat. Ya, itu bahan untuk belajar membuat novel atau membuat cerpen atau pokoknya membuat cerita, yaitu tidak perlu jauh-jauh, ya manfaatkan aja semua bahan yang ada di sekitar. Nah, kalau kemudian itu mau kontekstual, ya kaitkan dengan masa kini. Ya, misalnya cerita tentang batu belah ya. Bisa saja itu dari cerita rakyat itu kita kaitkan dengan bagaimana misalnya partai politik pecah kongsi, bagaimana kehidupan politik kita dan seterusnya. Ya, tapi bahannya tetap dari cerita rakyat itu. Oke. Kemudian topik aktual. Topik aktual ini biasanya berkaitan dengan penulisan esai. Jadi kalau esai memang perlu aktual. Ya. Kalau cerpen ya itu tidak aktual pun tetap saja dia akan menjadi aktual karena dia bercerita tentang manusia, tentang nilai-nilai manusia, sehingga selalu dia up to date, selalu dia kontekstual. Kalau cerpen atau novel itu. Ya, seperti bukunya Ibu Asma itu tentang emak jadi haji atau siapa tuh? Emak ingin naik haji. Ya, emak naik haji. Kan sampai kapanpun anak-anaknya ingin sekali mengirimkan emaknya jadi haji itu. Ya, selama Islam itu tidak habis di muka bumi ini, ya kita tetap ingin supaya ibu kita bisa naik haji. Ya sekarang, kapanpun dan seterusnya. Jadi itu tema-tema yang karena berkaitan dengan karakter manusia, dengan nilai-nilai kemanusiaan, maka dia selalu up to date, ya, kontekstual dan berlaku sepanjang zaman. Oke, terus apa lagi ya? Nah, ini profil. Nah, ada profil yang saya kira penting ya, yang mungkin juga diabaikan. Cobalah Anda mengangkat orang-orang marginal. Misalnya tukang pemulung, kemudian pengemis, ya, pembantu rumah tangga dan sebagainya. Ya, karya-karya Ahmad Tohari kan mengangkat orang-orang marginal. Tapi yang diangkat itu adalah nilai kemanusiaannya, keteladanannya, bagaimana dia berjuang untuk hidup, bagaimana dia tetap jujur pada hati nurani, ya. Bagaimana dia tidak mau tergelincir pada penipuan dan manipulasi dan seterusnya. Ya, oke, terus mengulas karyanya dan seterusnya. Oke, lanjutkan. Nah, ini juga biasakan kita punya buku harian. Sekarang semuanya ada di HP kan, atau di laptop. Nah, jadi kalau kita gembira, sedih, kesel, tumpahkan lewat tulisan. Tapi kembali lagi,
jangan kemudian disiarkan di Facebook ya atau di Instagram. Nggak dapat honor lagi ya, Kang ya? Iya. Tapi ini sebetulnya kalau Anda sekali-kali kesal pada seseorang lalu Anda tumpahkan di dalam tulisan, itu sebetulnya Anda lagi nyicil membuat cerpen atau membuat novel. Nanti akan ada sambungannya dengan peristiwa-peristiwa lain. Ya, kehidupan keluarga, ayah, ibu, anggota keluarga lain. Ini menciptakan tokoh, latar belakang dan sebagainya. Ya, nanti digabung-gabung kehidupan tetangga ya, lebih jauh lagi ya nanti berkaitan dengan kehidupan dunia. Oke, lanjutkan. Atau sudah habis? Enggak apa-apa Kang, ini terakhir kali. Oh iya, nah ini. Aja waktunya masih ada kan? Oh iya, masih ada satu slide lagi. Oke. Ya, nah, filosofi menulis. Nah, menulislah dengan riang gembira. Ini penting sekali ini. Tulis tanpa beban, ya. Menulislah dengan cinta. Jadi maksudnya Anda tumpahkan sepenuh hati di dalam menulis itu. Karena itu akan lain rasanya. Nilai rasanya akan lain. Selalu akan ada sentuhan rohani ya. Dan tulisan-tulisan yang ada sentuhan rohani itu, ya, cobalah tanya tuh Mbak Asma. Dia menulis dengan cinta itu. Ya, karena itu tokoh-tokohnya selalu menciptakan aura sesuatu. Kita dibawa empati, dibawa simpati, dibawa benci dan sebagainya. Ya. Nah, dasarnya ini. Kalau menulis dengan kebencian ya sudahlah. Jangan nanti jadi provokasi. Ya. Menulis dengan beban misalnya, ini nggak akan jalan ini. Ya. Ide-ide itu akan terhambat. Nah, kemudian menulis dengan tujuan misalnya supaya dapat uang dan sebagainya, seringkali kemudian tidak sesuai dengan ekspektasi. Tapi kalau menulis dengan 3 hal ini, ya insya Allah, ya, kira-kira gitu. Nah, untuk sementara ada pertanyaan nggak? Nanti kita lanjutkan ke slide berikutnya. Oke, Bu Asma. Terima kasih. Silakan. Kita buka tanya jawab dulu ya Kang ya. Mungkin awalnya 3 pertanyaan. Silakan Sheila, kita ambil satu mungkin dari YouTube. Ya, boleh. Kalau di sini banyak juga nggak apa-apa. Nih Mbak Soraya juga udah raise hands ya, sudah bertanya. Silakan. Ya, untuk pertanyaan pertama dari Kak Soraya. Silakan Kak. Ya, sebutkan selain nama dari mananya, kemudian satu pertanyaan aja, biar yang lain kebagian. Silakan Kak Soraya. Iya, sebentar. Udah masuk ya? Sudah. Terima kasih. Kecilkan ininya, oke. Terima kasih buat Pak Maman. Pak Maman Mahayana, Pak. Saya banyak dapat ilmu. Mbak Soraya boleh dikecilkan dulu yang live-nya itu biar nggak gaung ke sini. Yang Zoom-nya boleh dikecilkan sedikit. Oke, ya siap. Oh ya. Silakan Mbak. Iya. Pak, saya ilmu, terima kasih sekali. Apalagi kalau kuliah beneran, saya mesti, aduh gimana ya, ketemu dosen dari ini apa ya? Jadi Pak, saya mau bertanya, sejak pandemi ini saya sudah tidak pernah menulis lebih dari 25 tahun. Dulu waktu masih kuliah itu nulis. Sekarang sejak pandemi ini saya nulis, membuat novel itu udah ada 18 biji kali draftnya. Tapi yang baru selesai itu baru 4 Pak. Baru 4 dan udah terbit 1, satunya lagi diikutin lomba di KBM waktu itu,
di spesial Ramadan yang masuk finalis tapi belum dapat juara. Ya, pertanyaannya apa? Lalu yang duanya lagi itu lanjutan dari novel yang diterbitkan di awal. Nah, rencananya itu saya mau membuat novel trilogi, Pak. Tadi Pak Maman saya dengerin katanya kalau membuat judul itu lebih baik kan judul itu mengkerangkeng kita ya, memenjarakan kita gitu. Jadi saya sebetulnya sudah menyiapkan 2 novel yang duologi dan trilogi dari Doa Kawan Kecilku. Nah, sedang yang kedua dan ketiga itu belum terbit. Jadi saya lagi bingung bikin judul, Pak. Oke, gitu. jadi minta tips untuk buat judul trilogi ya Mbak ya? Iya, duologi dan trilogi ini novel yang terbit ini Doa Kawan Kecilku. Ini udah bestseller Pak di prolog sama Sandiaga Uno. Iya. Cuman yang kedua duologinya itu saya bingung ya dengan Pak Isa. Aduh, minta maaf Pak Isa, saya belum sempat baca novel yang kumpulan cerpennya juga. Aduh, mohon maaf. Soraya, saya udah kebayang pertanyaannya ya, bisa langsung dijawab oleh Kang Maman ya untuk waktunya. Silakan Kang Maman. Ya, terima kasih Mbak Soraya, selamat ya, novelnya luar biasa ya. Dan proses menulis itu sudah benar ya. Jadi saya seringkali menyebutkan Anda sudah berada di jalan yang benar. Nah, kira-kira itu ya. Nah, itu penting ya. Nah, soal judul ini sekarang saya mau sampaikan apa yang dialami oleh Hamzah Drangkuti. Dia untuk judul itu biasanya dia sembahyang malam dulu, itu luar biasa. Untuk satu judul itu, akhir cerita dan akhir judul, dia berpikir keras bagaimana itu mencari judul yang bagus itu. Maka coba lihat cerpen-cerpennya Hamzah Drangkuti itu bagus-bagus, inspiratif dan sebagainya. Ya, nah. Tapi pikiran kita atau dasarnya adalah coba out of the box. Seperti tadi misalnya, ya judul yang kedua itu bisa saja dari mana gitu, ya, atau sayap bidadari atau sayap patah bidadari dan seterusnya. Yang aneh-aneh juga nggak apa-apa. Ya, tapi yang kira-kira menjadikan pembaca itu tertarik. Bahwa judul itu nanti tidak ada kaitannya dengan isi, nggak soal juga. Saman itu apa ada kaitannya dengan isinya? Nggak ada itu. Iya, Kang. Iya kan? Jadi nggak ada masalah. Tapi dia provokatif. Nah, maksimal judul itu ya ini konsep dasar. Maksimal jangan lebih dari 3 kata. Ya. Atau 4 lah itu paling banyak. Syukur-syukur 2 ya. Syukur-syukur 1 ya. Nah, tapi kembali lagi bahwa judul itu penting karena itu nama awal yang orang baca. Nah, karena kalau judulnya nggak menarik ya biasanya juga orang ya bagaimana namanya aja nggak menarik kok kita mau baca. Nah, jadi kalau mungkin, tapi ini juga yang dilakukan oleh Taufik Ismail ya. Seringkali dia sembahyang dulu, terutama sembahyang malam, atau paling tidak kita dalam keadaan bersih. Nah, biasanya ada ilham atau ada inspirasi atau ada apa. Karena saya meyakini bahwa di dalam tulisan itu ada roh malaikat di situ. Ada tangan malaikat, bukan roh, ada tangan malaikat yang main. Ya, karena itu tulisan itu seringkali kemudian nasibnya sangat ajaib. Ya. Bagaimana ketika Mbak Asma itu menulis surga yang dirindukan itu, apakah dia berpikir itu akan difilmkan?
tidak juga. Tiba-tiba kemudian ini bagus nih untuk difilmkan dan seterusnya. Ya. Atau gara-gara itu kemudian dia diundang kemana gitu. Kan nggak terbayangkan juga. Ya, kira-kira itu Mbak Soraya ya. Jadi penting sekali judul itu. Dan jangan judul itu harus ada kaitan dengan isi, tidak harus juga. Pokoknya judulnya menarik, bagus dan sebagainya. Nah, yang menarik dan bagus itu ya salah satunya adalah yang metaforis itu, yang agak puitis ya. Kira-kira itu. Kemudian tadi ada pertanyaan bagaimana yang disabel atau apa itu ya. Di chat ada pertanyaan bagaimana kita mengangkat profil orang-orang yang mengalami kebutuhan khusus, Kang. Ya, kebutuhan khusus itu. Nah, ini yang saya kira lahan yang harus digarap atau ideal sekali kalau kita garap. Ya, karena mereka itu orang-orang hebat sebetulnya. Orang-orang hebat yang kita bisa banyak belajar pada mereka. Nah, dengan begitu ya, yang harus diangkat itu adalah bagaimana perjuangan dia, bagaimana orang tunanetra itu dia bisa hafal pada suara, bisa hafal pada peta. Itu sebetulnya orang-orang hebat yang punya kelebihan. Ya, nah, kelebihan itulah yang harus diangkat. Bagaimana itu orang tunanetra itu dia bisa main HP? Itu dahsyat sekali itu. Yang kita nggak ada apa-apanya dibandingkan dengan mereka. Nah, nilai-nilai kehebatan mereka itulah yang harus diangkat sehingga memberi inspirasi. Jangan hanya orang kaya saja yang diangkat itu. Justru orang-orang yang seperti itu tugas kita lah untuk memberi inspirasi kepada masyarakat kita bahwa ada orang-orang yang terpinggirkan yang sebetulnya hebat, yang luar biasa, yang memberi inspirasi. Jadi kalau kita yang normal saja tidak seperti itu, malulah kita. Nah, kira-kira gitu. Ya. Baik, Kang. Mbak Irma, barangkali salah satu ini Asma pernah menulis juga Rumah Tanpa Jendela, itu salah satu tokohnya berkebutuhan khusus, sama di Cinta Dua Kodi itu. Dan kadang-kadang kita merasa menulis yang sederhana aja gitu ya Kang gitu, tapi kemudian dapat testimoni dari seorang ayah yang ternyata punya anak berkebutuhan khusus gitu, dan dia nangis gitu baca itu gitu, padahal itu cuma bagian kecil gitu dari cerita Cinta Dua Kodi. Jadi mudah-mudahan ya buat teman-teman ya tadi yang Kang Maman sampaikan untuk mengangkat ya banyak profil ya mereka yang termarginalkan gitu untuk kita angkat gitu. Meskipun kadang-kadang nih Kang, nih curhatnya Asma ya, udah bikin nih tokonya buruh migran kita gitu, dan kejadiannya nyata ya, jadi kecelakaan dari lantai 9 jatuh gitu kan. Asma ketemu sama orangnya, Asma angkat dalam cerita, tapi ketika ngobrol dengan produsernya maunya ceritanya yang populer itu lagi ya. Jadi kita juga butuh produser nih ya, butuh produser yang berani nih untuk mengangkat profil-profil mereka ya. Baik, pertanyaan kedua mungkin Sheila. Ya, untuk yang kedua ada dari Mas Gilang. Silakan Mas. Halo, assalamualaikum. Suara saya kedengaran? Alhamdulillah. Ya, Mas Gilang. Oke. Ya, terima kasih Bunda. Ya, jadi begini Pak Maman, saya tuh pengen tips dari Pak Maman bagaimana kita nih sebagai penulis itu ketika selesai menulis kita itu langsung kritis gitu loh terhadap tulisan kita sendiri. Karena seringnya nih saya sebagai penulis itu pas selesai nulis saya tuh kayak alhamdulillah bagus nih tulisan saya, bagus banget gitu. Kayak saya susah banget menemukan kekurangan di tulisan saya, padahal ketika dibacain ke orang lain tuh kayak ini ada yang harusnya kayak gini, harusnya kayak gitu. Maksudnya banyak banget kekurangan. Maksudnya gimana sih caranya biar kita itu setelah selesai itu langsung gitu loh, maksudnya dapat bagian mana yang perlu diperbaiki gitu. Karena ya itu tadi saya virus narsisnya itu kuat banget gitu ketika selesai menulis. Terima kasih Pak Maman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, virus narsis nih gimana nih Kang? Ya, betul. Yang pertama tentu harus ada pengendapan dulu. Ya, jadi setelah selesai endapkan dulu barang 3 hari atau seminggu. Endapkan, kita nggak usah mikir lagi pada tulisan itu. Nah, karena sudah ada jarak waktu ketika proses kreatif
dan ketika proses membaca ada jarak waktu yang cukup panjang. Nah, biasanya dengan cara begitu kita akan bisa melihat kelebihan dan kekurangannya, gitu. Tetapi di samping itu, ya penting juga kita minta tolong pembaca ahli, jangan pembaca yang di bawah kita. Dan itu wajar saja. Nah, tapi kita memang harus siap juga mendapat kritik. Ya, jadi misalnya ada dosen siapa atau guru siapa, bisa nggak tolong bacain naskah saya ini, tolong komentarin. Nah, biasanya pembaca itu ya dia punya mata yang lebih cermat, yang kita tidak bisa lihat. Nah, dari sudut pembaca itu bisa dilihat. Nah, itu nanti masukan-masukan yang sangat berharga. Dan para penulis besar itu juga pada dasarnya begitu. Saman itu berapa kali diobrak-abrik sama dibaca ulang, didiskusikan sama teman-teman di kelompok itu ya. Terus yang Takudar itu loh, yang punya ketua FLP itu Yudisia. Ya, Sinta Yudisia itu juga sama. Ya, dan itu wajar saja. Ahmad Tohari juga sama, Pram juga ya. Jadi tidak sekali jadi dan dia minta tolong orang lain, dan itu proses yang wajar di seluruh dunia. Para penulis besar juga biasanya begitu. Dia minta tolong kepada kira-kira orang yang bisa menangkap tulisan itu dan kemudian minta masukan. Nah, setelah ada masukan, kita coba perhatikan masukan-masukannya itu. Kalau masukannya itu logis, ya kita terima. Kalau masukannya itu tidak logis, ya udah, kita yakin dengan apa yang kita tulis. Tapi bagaimanapun juga kritikus atau pembaca luar itu ya penting memberi masukan karena itu berada di luar proses kreatif kita. Jadi mereka lebih objektif. Kalau kita yang membaca itu ada kecenderungan subjektifnya sangat besar. Nah, yang dalam bahasa Mas Gilang tadi ya itu kecenderungan narsis. Ya. Jadi begitu, Mas Gilang. Siap, ya, Mas Gilang. Mudah-mudahan terjawab. Kang, kita tanya jawab ini nambah waktunya boleh nggak, Kang? 10 menit boleh, Kang? Boleh. Kita sampai subuh juga siap. Kang, jangan gitu, Kang. Terakhir Asma digituin, ayo Mbak Asma, iya nggak apa-apa. Akhirnya dibikin jadi berapa kelas nih ya, udah Ivan Lanin ya. Mudah-mudahan Kang Maman gak kapok. Kang, ini ada pertanyaan dari YouTube ya. Dari Lutfia ya, Lutfia Nur Aziza bertanya bagaimana agar tulisan tidak terkesan menggurui jika kita menulis sesuatu ya memang ada amanat peringatannya gitu. Betul ya. Nah, salah satu yang penting di dalam menulis itu tadi ya, jangan terkesan menggurui. Karena pembaca biasanya kurang suka juga dengan menggurui. Nah, untuk menghindari itu, pakai metafora. Nah, pilihan metafora itulah yang menuntut kita ya belajar peribahasa, belajar diksi dan sebagainya. Nah, kamus menjadi sumber penting untuk memperkaya diksi kita, dan bahasa ya atau kalimat atau gaya atau style itu bisa kita pelajari juga dari para penulis lain. Maka untuk menghindari bagaimana supaya tidak terkesan menggurui, ya harus kita baca juga karya-karya yang lain. Ronggeng Dukuh Paruk misalnya, itu kan cerita tentang seorang ronggeng, seorang perempuan desa yang kemudian jadi ronggeng, agak seronok-seronok dikit ya, dan di situ juga ada orang-orang bodoh dan sebagainya. Nggak ada kesan menggurui, tapi setelah kita membaca novel itu, kita marah pada kemiskinan, kita marah pada kebodohan, kita marah pada orang-orang yang mengeksploitasi kebodohan dan kemiskinan. Nah, itu kan kesannya tidak menggurui, ya. Nah, kira-kira gitu. Baik. Jadi pesan itu bisa disembunyikan. Nah, caranya dengan
menjadikan pesannya implisit. Nah, maka pilihan pada membaca karya-karya lain itu sebetulnya juga kira-kira gitu, Mbak. Baik, Sheila, satu pertanyaan atau bisa terjawab enggak? Insya Allah terjawab ya. Oke, silakan Sheila. Untuk dari YouTube ada satu lagi nih Bun, pertanyaannya dari Kak Nyarum, bagaimana cara menguatkan karakteristik tokoh? Oke, gimana Kang? Ya, ini penting ya. Tadi saya sampaikan bahwa pertama, jangan abaikan deskripsi fisik. Jadi kalau mau menggambarkan sosok Asma Nadia, fisiknya itu jangan diabaikan. Kemudian pikiran-pikiran yang mungkin kita bayangkan. Nah, begitu juga kalau kita mau menggambarkan seorang pengemis misalnya. Ya, fisiknya, sorot matanya, kemudian cara bicaranya, pakaiannya dan sebagainya. Nah, itu jangan diabaikan. Karena dengan begitu ya, ketika kita menampilkan tokoh yang cemas, yang minder, yang kelelahan dan sebagainya, didukung oleh gambaran fisiknya. Jadi psikis ya, itu didukung oleh fisik. Nah, karena itu penggambaran karakter itu ya mesti didukung juga oleh penggambaran fisiknya. Kan nggak mungkin kita menampilkan sosok pengemis lalu dia cerdas cara bicaranya dan sebagainya. Nah, maka ketika kita menampilkan tokoh X misalnya, nah tokoh X ini misalnya seorang direktur misalnya. Jangan terkesan direktur aja, lalu bermobil, lalu kaya, lalu pakai tas dan seterusnya. Ya. Semua direktur kan begitu. Tapi setiap direktur A dan direktur B selalu ada karakteristik yang berbeda. Maka karakteristik yang berbeda itu bisa kita eksploitasi dari deskripsi fisik masing-masingnya. Dengan begitu, ya, ketika kita mau mendeskripsikan direktur PT Kolang-Kaling misalnya dengan direktur PT Garuda itu kelihatan sekali perbedaannya. Nah, ini juga penting untuk menghindari gambaran yang menghindari keumuman. Jadi misalnya kita mau menggambarkan hotel. Nah, semua hotel pastilah di situ ada tempat parkir, ada resepsionis, ada kamar-kamar dan seterusnya. Semua hotel begitu. Tetapi bagaimana kemudian si pembaca itu punya gambaran yang khas, yang khusus tentang hotel yang bersangkutan, sehingga dia beda dengan hotel yang ada di Jakarta atau yang ada di Hong Kong atau yang ada di Kuala Lumpur. Nah, kekhasan inilah hanya mungkin dapat dilakukan kalau deskripsinya kuat. Nah, maka yang paling penting menurut saya ya, belajar menulis novel itu dari deskripsi dulu. Karena itu pondasinya. Pondasi sebuah narasi itu dari deskripsi. Setelah itu bisa narasinya. Lalu masukkanlah dialog dan seterusnya. Kalau deskripsi kuat, apapun bisa jadi cerpen, apapun bisa jadi novel. Nah, dan itu yang dilakukan oleh Pramudia Anantatur, Solzhenitsyn, kemudian Steinbeck. Hemingway itu cerita tentang lelaki tua dan laut, deskripsinya tentang laut kuat sekali. Sehingga nempel, walaupun itu cerita asing, tapi kita bisa membayangkan bagaimana seorang lelaki tua ngeyel, ingin mengalahkan laut, ingin menunjukkan keperkasaannya dia dan seterusnya dan seterusnya. Ya. Kalau tanpa deskripsi itu semuanya akan jatuh pada keumuman. Ya. Sehingga kalau kita bicara Jakarta, misalnya Jakarta itu ganti dengan Kuala Lumpur, tidak ada masalah. Itu. Kira-kira itu ya. Iya. Sheila silakan. Boleh ya Kang, 2 pertanyaan lagi ya Kang ya? 10 juga boleh. Jadi gini, pokoknya kalau sama Mbak Asma saya suruh nyebur kali juga siap.
Cincai ya Kang. Kang, jadi mudah-mudahan berkenan nih teman-teman kalau Kang Maman tuh sebetulnya sudah menyiapkan satu slide lagi ya, satu presentasi lagi. Tapi kalau buat saya bagaimana kalau kita sama-sama melamar Kang Maman nih untuk jadi guru lanjutan gitu ya di aplikasi app ya, boleh ya Kang? Nanti jadi yang presentasi berikutnya yang sudah Kang Maman siapkan bisa nanti untuk pertemuan berikutnya. Mudah-mudahan ada beberapa pertemuan yang Kang Maman bisa membimbing kita di sini dan insya Allah kualitas kita juga pelan-pelan bisa ditambah ya. Mudah-mudahan teman-teman setuju ya. Oke, dua pertanyaan lagi langsung saja. Nanti tinggal Kang Maman langsung jawab keduanya. Silakan Sheila. Baik. Untuk pertanyaan selanjutnya ada dari Kak Ika Fatmasari. Silakan Kak. Ya. Saya minta cepat dan ini ya satu saja. Silakan Mbak Ika. Assalamualaikum. Saya mau tanya bagaimana caranya biar kita itu kadang kalau sudah nulis di tengah-tengah itu langsung bosen, kayak menulis itu seakan-akan jadi beban, kayak agak berat gitu. Kayak dulu tuh waktunya ide udah banyak bermunculan, tapi tiba-tiba nanti kayak udah hilang semua idenya, jadi berhenti di tengah jalan gitu. Iya, jadi ini kalau Kang Maman bilang menulis itu harusnya gembira, nah ini kok Ika jadi stres nih ya, jadi bosan gitu. Sedikit berat. Satu pertanyaan lagi ya. Ya, terima kasih Kak. Silakan Sheila langsung satu pertanyaan lagi. Untuk satu pertanyaan terakhir dari Kak Nurul Husna, silakan Kak. Ya, silakan Nurul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pertanyaanmu? Ya, mungkin langsung saja. Bagaimana biasanya cara kita menghadapi para viewer atau pembaca yang mana mereka mungkin sensitif bagaimana menghadapi kata-kata kita. Padahal kan kita kadang mengarang cerita atau mengarang dari menulis itu bagaimana supaya berkembang tulisan kita atau bagaimana cara bicara kita berkembang. Nah, mungkin bagaimana cara kita untuk menghadapinya begitu. Terima kasih. Baik, terima kasih Nurul. Jadi Kang, kalau yang pertama tadi terkait bagaimana nulis biar kalau di tengah-tengah nggak bosan gitu ya, kita sendiri. Nah, yang kedua nih menghadapi haters nih ya, yang sensi dengan tulisan kita. Silakan Kang. Ya, baik. Terima kasih ya. Itu gejala umum ya. Hampir semua penulis mengalami itu. Tanya saja Mbak Helpi, Mbak Asma, penulis besar juga mengalami itu. Dia ketika nulis tiba-tiba malas, bosan, mentok dan sebagainya. Nah, obat mujarab untuk menghindari itu adalah membaca karya lain yang relevan. Kita mengambil inspirasi dari karya lain. Nah, biasanya nyambung. Oh iya ya. Ternyata ini saya harus membelokkan cerita ini ke sana. Atau niru-niru dikit lah, nggak apa-apa. Nah, di situ pentingnya kemudian membaca karya. Jadi ketika Anda mentok pada satu pikiran tertentu dan kemudian membosankan, udah nggak usah dipaksakan. Simpan aja dulu, lalu bacalah karya lain, jalan-jalan, nonton, dan sebagainya. Ya, biasanya kemudian kementokan tadi itu akan ada solusinya. Dan saya kira umumnya begitu. Ya. Disitulah pentingnya kemudian kita membaca karya. Ya. Tentu saja karya yang lebih bagus ya. Para pengarang novel dan sebagainya itu selalu akan memberi inspirasi. Nah, itu jawaban yang pertama. Yang kedua, nah, untuk menghindari para biang kerok itu yang nyinyir dan sebagainya, ya. Nah, salah satunya adalah jangan menyebut nama, jangan menyebut tempat, bikin yang umum, ya itu aman. Nah, tetapi kita tetap tidak tidak merasa gara-gara itu kemudian segalanya jadi selesai, segalanya kiamat, ya enggak begitu. Kita tetap saja nulis. Masa bodoh lah dengan omongan-omongan mereka itu. Tetapi untuk menghindari yang nyinyir-nyinyir itu, salah satunya adalah dengan cara metafora. Tidak menyebut secara eksplisit. Ada guru misalnya yang celometan dan sebagainya, yang SMA 1 misalnya. Jangan sebutlah guru SMA 1, apalagi namanya. Nanti Anda kena undang-undang IT itu. Ya kan? Nah, tapi kalau misalnya
ada seorang guru silat yang dia di mana di Tuban kelakuannya, nah baru itu akan terhindar. Nah, jadi disamarkan itu penting. Nah, jangan menyebut nama, jangan menyebut tempat, nah, jangan menyebut institusi. Nah, dengan begitu ya, atau bikin aja cerita di dunia antah barantah, ya kerajaannya di Kahyangan atau di Gunung Sindur atau apa, ya. Tapi kita sebetulnya mau nyindir orang itu. Nah, ketika dia merasa tersindir, gimana orang saya cerita tentang Gunung Sindur, ya begitu. Nah, itu paling aman ya. Baik. Kalau menghadapi kritikan gimana, Kang? Nah, kalau menghadapi kritikan ini juga penting bagi para penulis. Ketika Anda sadar bahwa Anda ingin menjadi penulis, ya, kita harus juga sadar dan siap menerima kritikan. Karena itu kalau ada kritikan, ya jangan lebay. Kita terima kasih aja. Kenapa terima kasih? Karena dia sudah membaca karya kita. Betapapun kritikannya pedas. Ya, artinya dia terpengaruh juga oleh tulisan kita. Nah, memang ada yang pedas, ada yang ngawur, ada yang benar, ya biarin aja. Tapi kita terima kasih kepada mereka karena mereka mau membaca tulisan kita. Daripada nggak ada yang kritik, nggak ada yang komentar dan sebagainya. Karena nggak baca ya, Kang? Ya itu dia, berarti tulisan kita bagus. Kenapa? Karena berpengaruh pada mereka dan pengaruhnya itu muncul dalam bentuk tulisan, dalam bentuk kritikan. Nah, ini akan membesarkan jiwa kita. Betul, akan membesarkan jiwa kita. Kita tidak akan besar kepala ketika mendapat pujian dan tidak akan jatuh ketika mendapat kritikan. Ya pengalaman Mbak Asna, Mbak Helvi, bisa tanyalah bagaimana kritikan keras ini karya yang nggak bermutu dan sebagainya, biarin aja. Ya. Tapi dengan begitu kita tahu bahwa sebetulnya dia baca juga tulisan-tulisan itu. Terima kasih, ya kan? Begitu, ya. Jadi jangan lebay lah, jangan baper, jangan baper. Dan itu bisa membesarkan hati, bisa menjadikan kita ya, dewasa. Kenapa? Karena di dalam masyarakat selalu akan ada yang tidak suka dan yang suka. Kalau Anda baca di Facebook sekarang itu, ini saya lagi dihujat banyak orang. Ya biarin aja. Mereka baca dulu dah tulisan-tulisan saya itu. Ya, bahwa mereka menghujat, ya itu hak mereka juga. Bahwa kata-katanya itu kasar dan bahasa kebun binatang pada bermunculan, kan kita tahu juga kualitas mereka. Bahasa sastrawan kok mengeluarkan bahasa kebun binatang. Mengeluarkan bahasa isi toilet, itu sastrawan apaan nih? Masyarakat atau publik bisa menilai sendiri. Tapi intinya bahwa kritik apapun kita harus terima kasih. Ya, bahwa kritik itu pedas ya, tapi itu akan menjadikan kita dewasa, matang, dan tidak membuat kita dikritik itu jatuh dan tidak membuat kita dipuji itu lupa daratan. Toh masih banyak orang yang hebat dari kita, ya kan? Nah, kira-kira itu, ya. Mbak Asna ya. Ya, jadi buat teman-teman tadi ya jangan lebay ya, dan saya kira benar terutama sekarang gitu di masa di mana pandemi kemudian toko buku banyak tutup ya. Jadi kalau ada yang baca bukumu dan kritik itu udah makasih deh ya. Asma biasanya pernah juga Kang dibilang, nih Asma Nadia bikin surga yang tak dirindukan, apa berarti neraka yang dirindukan? Terus dibilang dasar Syiah dan lain-lain ya. Saya bilang coba dibaca dulu, apakah sudah dibaca? Nah, kalau baca yang pertama coba dibaca buku keduanya. Betul. Dan ketiganya sudah ini juga sudah tamat di KBMF ya, jadi nggak perlu kecil hati ya kan kita. Biasanya itu dari 2 halaman dia sudah menyimpulkan, dan kita udah tahu juga, apalagi dikaitkan dengan Syiah, oh ini dia orang nggak baca nih. Ya. Iya. Ya, tapi kan, sebetulnya itu promosi juga, jadi orang kemudian tertarik apa betul tuh Asma Nadia itu Syiah.
terpaksa dia baca karya itu. Iya enggak? Setelah baca saya ternyata nantang biasanya Kang. Jadi silakan dari 65 buku Asma Nadia, Syiahnya di mana ya gitu. Boleh saya ditunjukkan gitu. Syukur-syukur dapat 65 Kang. betul itu. Biarin aja. Ya Iya. kira-kira itu. Baik, Kang, terakhir sebelum ini pesan dong Kang buat kami-kami ini ya yang belajar nih ya, murid-muridnya Kang Maman nih, apa nih yang pesan-pesan terakhir untuk sesi ini ya, untuk forum kali ini. Insya Allah mudah-mudahan Kang Maman gak kapok dan kita masih bisa berjumpa di kelas-kelas berikutnya. Silakan Kang. Amin, ya. Yang pertama, kalau memang Anda mau menjadi penulis, ya nulis. Ya. Nulis apapun tulis, tiap hari. 1 halaman, 2 halaman, atau 1 kalimat, 2 kalimat, dan seterusnya. Maka, bukan biografi, diari itu. Ya. Nah, catatan pribadi itu penting. Ya, ada satu file sendiri, ya khusus mengenai apa saja unek-unek yang ada di situ. Ya, nanti tulisan-tulisan itu biasanya akan memanggil kita lagi. Ya, akan memanggil kita ketika misalnya ada forum apa atau orang siapa yang bisa nggak Anda nulis tentang ini? Oh, rasanya dulu saya pernah nulis tentang itu, tinggal dikembangkan aja. Jadi seperti tadi saya sampaikan ya, memang tulisan itu ajaib dan saya yakin bahwa di sana ada tangan malaikat yang main. Karena itu berkaitan dengan kreativitas dan Tuhan sangat menghormati kreativitas. Itu yang membedakan manusia dengan makhluk lain. Manusia itu dia punya kreativitas dan dengan kreativitas itulah kemudian peradaban, kebudayaan ini berkembang. Nah, salah satu di antaranya adalah para pengarang itu. Kenapa? Karena dia mengandalkan dari kreativitas. Pengarang itu kalau nggak punya kreativitas habis dia, nggak mungkin dia bisa ngarang. Ya, bagaimana dia menciptakan satu dunia? Hanya mungkin dengan kreativitas. Maka peliharalah kreativitas itu dan tunjukkan kreativitas itu dalam tulisan. Nah, kalau misalnya Anda ingin jadi pengarang tapi nggak pernah nulis, namanya omdo, omong doang. Ya udah, cuci kaki, ya ambil selimut, bobo. Udah itu. Tapi kalau mau jadi penulis ya nulis kapanpun, dimanapun, nah, dalam bentuk apapun. Nah, nanti lama-lama Anda akan mahir, Anda akan bisa menguasai bahasa dengan cara apapun. Ya, maka apapun nanti bisa jadi cerpen, bisa jadi puisi, bisa jadi apapun. Karena kita sudah punya keahlian memanfaatkan bahasa itu. Nah, saya yakin kalau pesan ini dari sekitar 300 peserta itu separohnya dijalankan, insya Allah akan mengubah Indonesia, akan menciptakan Indonesia baru, Indonesia yang literat, Indonesia yang cerdas, Indonesia yang anti hoak dan sebagainya. Begitu Mbak Asma. Tadi ada yang mengacungkan tangan itu, mungkin ibu-ibu mau bertanya. Ini Kang Maman masih oke nih, kita waktunya yang nanya emang banyak nih Kang. Sampai subuh siap. Oke, kalau gitu kita tampung lagi. Oke, kita perpanjang ya, kita perpanjang. Ya, Sheila, silakan Sheila. Mungkin 2 pertanyaan lagi ya Kang ya. Boleh. Oke. Tadi ada pertanyaan dari ini Kak Eli Dayati. Silakan Kak. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Mbak. Ya, saya dari Kota Banda Aceh ini. Ya, di sini saya guru SD. Ingin belajar menulis artikel. Gimana nih kiatnya nih Pak Maman agar artikel kita ini bisa cepat siap? Ada ide-ide atau apa artikel terkait dengan pembelajaran? Ya. Baik, silakan Kang. Saja ini Pak Maman. Ya, terima kasih Mbak Elida. Salam buat teman-teman di Aceh. Mbak Elida, nulis artikel itu sebetulnya lebih mudah dibandingkan dengan nulis cerpen atau nulis novel. Kenapa? Karena rujukannya jelas. Nah, kalau Anda mau nulis tentang artikel pembelajaran, coba cari bahan
minimal 10 bahan tentang pembelajaran. Nah, dari 10 bahan itu nggak usah 10 deh, kalau itu 5 saja. 5 bahan tentang pembelajaran. Nah, dari situ ya, dari 5 bahan itu Anda peras lagi, dibuat ekstrak ya. Dibuat ekstraknya menurut pandangan Anda sendiri. Udah dia jadi tulisan artikel yang punya Ibu siapa tadi. Ya, karena dia berbeda dari tulisan A, tulisan B, tulisan C dan sebagainya. Nah, cuma ada aturan mainnya. Kalau Anda mau kutip persis, ya Anda sebutkan sumbernya. Kalau mau tidak mau kutip, bikin lebih luas. Bikin kalimat yang Anda kembangkan sendiri, gagasan-gagasan yang ada di dalam 5 sumber itu. Nah, selesailah satu tulisan artikel. Artikel itu kan cuma berapa, minimal ya 1000 kata. 1000 kata 3 halaman. 3 halaman kuarto. Anda membaca 5 bahan yang panjang-panjang misalnya, 5 buku. Ya, masa iya dari 5 buku itu kita nggak bisa menulis 3 halaman. Nah, bahkan dari 1 buku juga bisa. Misalnya, nah ini cerita tentang novel Surga yang Dirindukan. Anda mau bikin artikel tentang novel itu, baca dulu tuntas. Setelah itu tutup. Nah, kenapa kok tokohnya begini? Kenapa tokohnya begitu? Penting nggak tuh itu disampaikan kepada publik? Ada nggak masalah yang baru dari karya itu? Oh, ternyata Mbak Asma ini dia punya pesan tersembunyi nih dari novel itu, bahwa pesannya itu ternyata nggak sesuai dengan yang dipikirkan pengarangnya. Nggak soal, itu kan tafsir. Nah, jadi intinya kita harus punya keberanian untuk nulis apapun. Itu keberanian untuk nulis apapun, mau salah, mau benar, mau ngawur dan seterusnya. Baru setelah itu proses membaca ulang. Nah, jadi begitu, Ibu siapa itu? Lidah. Ya, nulis aja dulu. Ya, kalau Anda cuma pengen bagaimana cara nulis artikel dan Anda selama itu nggak pernah nulis, ya namanya omdo. Omdo, cuci kaki ambil bobo. Udah. Baik, ini Kang pada girang nih, makin betah di Zoom ini, nambah waktu. Wah, Mimin ya dari ini, kemudian Ibu Nening nih, Bu Nening dari tadi. Bu Nening, oke, silakan Bu Nening ya. Aduh, ini pemateri kita luar biasa hari ini ya. Ya, silakan Mbak Nening, masih senyap itu, boleh di ini? Ya. Oke. Masih ya, tolong di unmute. Oke, ini suaranya masih senyap sebelah kiri. Biasanya paling pojok itu, paling pojok kiri itu. Nah, ya, masih merah tuh. Oke. Ah, itu udah. Oke. Silakan Mbak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja ini begini Pak Maman. Saat ini usia saya 67 tahun. Tapi saya tetap semangat menulis. Amin. Alhamdulillah baru saja terbit buku saya terbaru, itu genrenya biografi tentang ibu mertua saya. Nah, saat ini saya sedang menulis sebuah novel yang saya angkat dari kisah nyata. Benar-benar nyata, fakta, ada tempatnya, namanya, ya sekolah di mana, kuliah di mana, aktivis organisasi apa, semuanya ada. Tadi Pak Maman memberikan arahan, jangan nyebut nama atau institusi atau apa ya, kalau tidak salah seperti itu. Saya jadi agak bingung, lah terus gimana ya cara menyamarkan semua itu. Padahal itu ada kabupaten, ada kecamatan, ada semuanya, benar-benar ada begitu loh. Ya. Terima kasih Pak. Ya, enggak yang tadi untuk menyamarkan itu, kalau konsumsinya Facebook, Bu, ya
Yang orang-orang kadang-kala kan ngawur-ngawur itu, ya, yang nyinyir dan sebagainya. Kalau untuk novel lebih baik tokohnya, nama tokohnya saja yang diganti. Nama tokohnya yang diganti, ya. Karena semua karya pada dasarnya berdasarkan pengalaman, berdasarkan fakta. Nah, menjadi sesuatu yang menarik kalau ada fiksionalitasnya. Jadi Ibu Nening juga boleh memasukkan fiksionalitasnya di situ. Bahwa 80%-nya fakta, ya. Nah, fiksionalitasnya itu bumbunya, Bu. Supaya cerita itu jadi bukan lagi biografi orang, tapi kisah tentang seseorang yang punya nilai kemanusiaan. Yang dia dihadapkan pada nilai-nilai kemanusiaan. Maka, kita harus masukkan tuh, ada percintaannya sedikit, ada kegagalannya sedikit, ya, ada kemarahannya sedikit. Nah, itu kemarahan dan sebagainya itu fiksionalitas kita, bumbu yang kita masukkan. Ya, tidak apa-apa, tidak apa-apa. Begitu namanya ganti, dia menjadi novel. Nah, ketika ada orang yang menggugat, loh ini kok ceritanya seperti cerita si A, iyalah. Tapi setiap orang kan punya cerita seperti itu. Nah, itu yang dilakukan oleh para pengarang kita, Ayub Rosidi misalnya. Ya, di dalam novel Tanah Air itu ya, Anak Tanah Air itu orang-orangnya itu teman-teman dia. Ya, berkaitan dengan kelompok lekra, berkaitan dengan tokoh-tokoh sejarah dan sebagainya. Ya. Tapi dengan diganti nama-namanya, semuanya jadi aman. Begitu. Ya. Tadi Mohtar Lubis misalnya, ada tokoh yang urakan, tokoh Anwar di dalam novel Jalan Tak Ada Ujung, ada tokoh Anwar yang brengsek itu. Kerjanya mengganggu istri orang tuh. Namanya Anwar. Jangan-jangan itu Hairil Anwar. Tapi ketika Hairil Anwarnya marah-marah, misalnya, lo kan saya namanya cuma Anwar, kamu kan namanya Hairil Anwar, ya kan? Jadi nggak apa-apa, Bu. Ya, begitu juga novel Adiat Kata Miharja kan ada tokoh Anwar juga yang bikin Hasan jadi ateis itu, ya kan? ya tentu saja Anwar di dalam kenyataannya dengan Anwar di dalam fiksi beda, begitu, Bu. Nah, aman kalau kemudian ada fiksionalitasnya, Bu. Jadi istrinya misalnya nama Siti Rohmah, ya jangan nama istrinya Siti Rohmah, gantilah misalnya yang agak-agak yang sekarang itu Salsabila atau apa gitulah. Begitu, Bu. Lanjutkan, Bu, nggak usah takut, Bu. Lanjutkan. Ya, semangat Bunda Nening. Ya. Kang, ini saya satu lagi deh, Kang, ya, saya nggak tega nih pas di Kang Maman buka malah makin banyak yang nanya. Oke, satu lagi dari Putri Abah nih yang dari tadi udah nunjuk ya. Buat Alima sama buat Ika, nanti mungkin mudah-mudahan bisa ditandai Sheila untuk kelas Kang Maman berikutnya gitu ya. Baik, Bunda. Oke, silakan Putri Abah. Siap kan? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini biasanya sering diminta buat nulis seperti kata-kata nasihat apa seperti itu. Dan teman-teman saya semua, keluarga saya juga percaya saya bisa menulis dan semuanya menginginkan saya bisa menulis novel. Tapi setiap kali saya untuk membuat tulisan atau cerita di novel itu sulit sekali. Bagaimana caranya seperti itu? Ya. Baik, terima kasih Putri Abah, silakan Kak. Putri Abah, ya betul. Ya, Anda mengalami kesulitan itu karena semangatnya Anda akan menulis novel. Dan setelah menulis itu besok akan jadi novel. Semangatnya itu. Enggak begitu. Pokoknya nulis saja dulu yang sedikit-sedikit. Misalnya Anda memulai dari kisah Anda atau kisah keluarga atau kisah ayah atau kisah siapa saja. Yang kecil-kecil aja dulu. Nanti dikumpul-kumpulkan.
kan lama-lama akan tebal juga. Jadi kalau niatnya sekali nulis kemudian jadi novel, ya itu rasanya agak mustahil tuh. Tapi bahwa Anda punya keterampilan untuk menulis nasihat dan sebagainya, ya kembangkan itu. Mungkin jadi puisi atau jadi cerita-cerita yang yang indah dan seterusnya. Kembangkan aja dulu. Sedikit-sedikit. Anda bisa memulai misalnya dari kakek. Ya, Anda datanglah ke kakek itu, lalu jangan lupa soal fisik dan soal psikis. Nah, lalu minta pengalaman dia, tulis sedikit-sedikit. Nah, dalam 2 minggu ini soal kakek. Nanti minggu berikutnya nenek, minggu berikutnya siapa, atau minggu berikutnya peristiwa. Nah, jangan abaikan juga peristiwa yang dialami oleh kakek itu. Jadi kalau misalnya si kakek itu hidup tahun 65, bumbunya adalah peristiwa tahun 65 itu kira-kira bagaimana? Bagaimana bisa kita tahu? Ada buku-buku sejarah. Jadi Anda harus baca juga buku sejarah. Bagaimana peristiwa waktu itu. Termasuk juga misalnya tahun 98 ketika Pak Harto akan jatuh. Itu hampir semua koran, bukan hampir, semua koran memberitakan tentang pidato Pak Harto. Dan itu sudah ada di koran-koran di ibu kota, dan kita bisa melihat ya, bagaimana peristiwa yang sebenarnya terjadi ketika itu. Jadi kalau misalnya kakeknya itu terlibat di dalam gerakan reformasi misalnya, ya harus ada cerita tentang bagaimana situasi Jakarta ketika itu, bagaimana situasi panas ketika Pak Harto mau turun. Dari mana kita cari bahannya? Koran atau buku atau apa saja. Nah itu disambungkan Bu Putri Abah, sambung-sambungkan. Jadi ceritanya bukan cuma dongeng belaka, tapi ada informasi, ada pesan tentang budaya, ada pesan tentang etnik, tentang apa saja, tentang tempat dan seterusnya. Ya, atau kalau misalnya Anda mau si kakek itu ini kayaknya dari mana nih Putri Abah ini? Putri Abah dari mana Anda? Sumatera ya? Kayaknya Sumatera atau Aceh gitu ya kalau Abah. Madura. Oh Madura. Madura. Nah itu dia. Nah Madura. Anda mau cerita tentang kakek. Kemudian Sumeneb. Tahun misalnya kakek itu tahun 66. Lahirnya atau tahun 50 lahirnya. Ceritalah tentang Sumeneb tahun itu. Dan itu banyak sekali sumbernya. Sebagai latar cerita jadi menarik. Jadi si kakek itu hidup di tempat tertentu dengan situasi yang terjadi pada masanya. Jadi begitu, enggak menghayal kita. Dasarnya adalah ya pengetahuan, dan pengetahuan itu kan bisa kita cari dari sejarah, dari koran, dari buku, dari segala macam. Nah, latar tempat menjadi penting ketika kita mengangkat tokoh-tokoh masa lalu, termasuk misalnya kakeknya atau neneknya dan seterusnya. Begitu Putri Abah. Jadi Anda harus yakin bahwa Anda akan bisa nulis novel. Harus yakin itu. Nah, ini juga berkaitan dengan mimpi. Ya, jadi Anda punya mimpi untuk menulis novel. Nah, mimpi ini harus dipelihara. Jangan dibuang ke keranjang sampah, jangan dibuang ke Teluk Madura. Ya, Putri, ya Anda harus punya mimpi, dan mimpi itu harus terus dipelihara. Nah, untuk memelihara itu maka kita perlu membaca, kita perlu menyuburkannya, ya kan, perlu menyiramnya biar tanaman mimpi itu terus berkembang. Nah, bagaimana cara nyuburnya? Ya dengan membaca, dengan menulis, dengan merawat dan seterusnya. Insya Allah Putri Abah 10 tahun ke depan, Hakul yakin Anda akan bisa menjadi novelis. Amin. Ya. Betul.
Ya. Benar ya, semangat buat teman-teman semua ya. Hari ini kita dapat banyak bekal ya terkait bengkel menulis ya, banyak tips dari Kang Maman, kemudian juga untuk merawat mimpi kita. Dan buat teman-teman semua, seperti yang tadi Kang Maman bilang bahwa yang namanya membuat novel itu bukan seperti kita bangun Candi Prambanan ya Kang ya, bukan satu malam harus selesai gitu ya, atau ya. Jadi buat teman-teman sederhananya begini, kalau kamu pengen bikin novel yang 120 halaman, katakanlah bikin target, kita harus punya target ya Kang ya, target betul. Misalnya 1 tahun ya, 1 tahun itu ya 1 tahun ya mungkin 120 halaman berat, tapi 1 tahun itu ada 12 bulan, berarti kita dalam 1 bulan cuma perlu 10 halaman. 10 halaman dalam 1 bulan, 1 bulan itu ada 4 pekan, berarti teman-teman hanya perlu menulis 2,5 halaman per pekan. 1 pekan itu ada 7 hari, berarti teman-teman untuk punya novel yang 120 halaman tahun depan ya, teman-teman hanya perlu menulis tidak sampai 1/3 halaman setiap hari ya. Jadi semangat buat teman-teman semua. Kang Maman terima kasih banyak. Mudah-mudahan tidak kapok menjadi guru kami. Terima kasih juga untuk ini extra time-nya udah lebih dari 2 kali 15 menit ya. Ya, kita sebelum ditutup kita akan foto bersama ya Kang ya. Silakan buat teman-teman bisa dibuka kameranya. Dan nanti setelah saya dan Kang Maman pamitan, silakan kalau ingin mengusulkan ke Mbak Sheila, kira-kira kelas bengkel selanjutnya bersama Kang Maman apa nih? Apakah pengen cerpen, apakah pengen novel, ataukah pengen esai, ataukah pengen opini juga bagus sih, karena kita kayaknya banyak yang nyablak ya untuk bikin opini ya kalau di grup komunitas bisa menulis. Silakan teman-teman, kita buka kameranya dan kita senyum 3 jari, 3 jari kelebaran ya, 3 jari kiri kanan. Oke, silakan teman-teman bersiap ya untuk foto bareng. Ini ya. Salam literasi semuanya. 1, 2, 3. Oke, tahan dulu untuk slide yang kedua. 1, 2, 3. Oke, untuk yang terakhir nih, slide ketiga. 1, 2, 3. Oke, buat teman-teman yang mengikuti di YouTube KBMF Official ya, lain kali juga bisa ikutan foto bareng ya dengan bergabung di Zoom. Dan untuk informasinya biasanya H-1 atau hari H Asma share di Instagram Asma Nadia, kemudian juga di Facebook, atau juga teman-teman bisa follow aplikasi KBMF ya, di KBMF di sosial medianya ya, selain di YouTube ya. Terima kasih banyak Kang Maman waktunya, mohon maaf jika ada hal-hal yang tidak berkenan. Ya, terima kasih Mbak Asma. Terima kasih semuanya, tetap semangat. Aku yakin Anda akan menghasilkan novel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau kita Asma juga undur diri. Terima kasih sudah mengikuti acara Belajar dari Bintang persembahan aplikasi KBMF. Buat teman-teman bisa download aplikasi KBMF di Google Play Store dan bisa di sana bisa menjadi rumah bagimu untuk membaca dan kemudian menulis, dan tulisannya juga nanti bisa dimonetisasi. Ya, jadi buat teman-teman dengan adanya aplikasi KBMF ini, teman-teman tidak hanya bisa jadi tidak hanya bisa membaca, tapi bisa jadi penerbitnya sekaligus ya. Jangan lupa follow Asma Nadia di KBMF untuk tips menulis gratis di inboxmu dan baca Assalamualaikum Beijing 2 dan Surga yang Tak Dirindukan 3 di sana. Terima kasih Sheila, terima kasih Mas Bahrul. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.